Hari ini kita boleh dipertibakan Tuhan di hari yang terakhir di bulan Desember tahun 2025. Tapal batas akhir perjalanan pergumulan kita di tahun ini. Dan tema kita di malam ini dalam refleksi akhir tahun ini, tahun berganti, janji Allah tidak berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, 365 hari, 52 minggu, 12 bulan Tuhan anugerahkan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk kita jalani dalam siarah perjalanan di dunia ini. Ada begitu banyak kenyataan hidup yang telah kita alami dan kita rasakan. Pasti ada cerita, kenangan, memori yang tertinggal di dalam tahun ini. Dan mungkin juga dalam tahun ini ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Ada juga kebahagiaan, sukacita, kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada ujian iman. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami duka cita, kegagalan, penderitaan, kesakitan, kehilangan, kecewa, dan seterusnya. Semua ini menjadi bagian yang kita alami dan rasakan di tengah hidup keluarga, dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam pelayanan. Dan semua hal dalam kenyataan kehidupan yang telah kita alami dan rasakan itu lalu membuat kita harus jujur mengakui di hadapan Tuhan Allah bahwa sebagai manusia, kekuatan, kemampuan, kekayaan yang ada pada kita tidak akan dapat menolong kita sampai pada titik di hari ini. Kita harus mengakui bahwa kita boleh ada sampai di hari ini hanya karena anugerah Tuhan Allah yang memungkinkan kita hidup dalam pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungannya di sepanjang 365 hari yang akan kita lewati. Dan sebagai orang-orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya, kita yang telah diselamatkan, kita patut menaikkan syukur kita dalam sebuah pengagungan, penghormatan, dan pujian di hadapan Tuhan, Sang Pemilik hidup dan dunia ini, sambil kita berkata dalam iman dan pengharapan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Di akhir tahun ini refleksi kita diambil dari kitab Wahyu. Kalau Bapak, Ibu yang sudah baca kitab Wahyu ini sampai selesai, maka pasti kitab Wahyu ini memberi kita rasa takut. Sebab Wahyu ini dia bercerita tentang akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia dan dunia sebelum Yerusalem baru diturunkan dari sorga. Tetapi Wahyu ini merupakan penyingkapan Allah yang disampaikan kepada Yohanes ketika dia berada di Patmos. Dia menulis bagian firman ini bagi jemaat di Asia Kecil untuk menguatkan mereka dalam penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami, bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus
yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kitab Wahyu ini menyingkapkan tentang peristiwa akhir zaman yang pasti akan terjadi bagi dunia dan manusia. Dia menyingkapkan tentang Kristus yang agung dan rencana penebusan Allah bagi manusia yang percaya kepadanya. Yohanes memulai salam pembuka dalam bagian firman ini kepada 7 jemaat di Asia Kecil dengan sebuah pernyataan iman yang kuat tentang siapa Yesus. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai saksi yang setia. Ia telah hadir dan menyatakan kebenaran Allah bagi dunia. Ia adalah Yesus yang telah menyatakan dirinya sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah. Dia saksi yang setia karena dia telah membuktikan janji-janji Allah kepada dunia melalui hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai yang sulung dari antara orang mati, bahwa dia menang atas maut, sebab dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya yang menjadi jaminan bagi Bapak, Ibu, dan saya bahwa kita yang percaya padanya juga akan dibangkitkan untuk hidup kekal bersamanya. Dan Yohanes pun memperkenalkan Yesus sebagai Raja yang berkuasa atas raja-raja di dunia ini, bahwa tidak ada kuasa di dunia yang melebihi kuasa Yesus, sebab karena kuasa itu ia mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Kasihnya yang telah dibuktikan melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib, dan pengorbanan serta kematian itulah yang membebaskan kita, Bapak, Ibu, dan saya dari dosa, dan memberi kita status baru sebagai suatu kerajaan. Dia memberi kita status baru menjadi imam-imam bagi Allah. Dia memberikan kita status baru sebagai milik kepunyaannya yang telah dia merdekakan, yang telah dia menangkan dari dosa dan maut. Dia memberi janji bagi Bapak, Ibu, dan saya bahwa dia akan datang kembali, dan semua mata akan melihat dan memandang dia, bahkan mereka yang menikam dan menyalibkan dia. Dan kedatangannya adalah sesuatu yang pasti terjadi, di mana dia akan membawa penghakiman bagi manusia dan dunia, sebab dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang berdaulat atas sejarah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dia adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia Kristus, Juru Selamat hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, berdasarkan bagian firman ini yang disampaikan untuk menjadi refleksi bagi kita di penghujung tahun 2025 ini, maka sebagai milik kepunyaan Tuhan yang telah ditebus
dan diselamatkan dalam kehidupan ini. Kita diingatkan untuk bangkit dari tidur rohani kita. Kita diingatkan untuk berjaga-jaga, bangkit dari keraguan kita, bangkit dari kemalasan, bangkit dari rutinitas yang membuat kita lupa Tuhan, kita lupa akan janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan Allah masih memberi kita waktu, kesempatan untuk memulai kembali dengan semangat yang baru, dengan kehidupan yang baru, yang hanya tertuju kepada Dia yang akan datang bagi dunia ini. Maka jangan saja kita hidup hanya untuk diri sendiri, untuk kesenangan kita, untuk kepentingan kita, tapi hiduplah untuk Tuhan, supaya Dia hadir dan menyelamatkan kehidupan kita. Kita dipanggil untuk setia pada firman-Nya, taat pada setiap ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, walau kita berada di zaman dan tantangan yang penuh dengan kesulitan ini. Sebab kita sudah diberi identitas baru yang membawa pengharapan bagi kita, kekuatan dan landasan untuk menjalani hidup ini. Identitas kita bukan ditentukan oleh dunia, tetapi identitas kita ditentukan oleh karena kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita ini warga kerajaan Allah. Kita hanyalah pendatang di dunia ini. Karena itu hidup kita harus serupa dengan Kristus, walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran. Kita telah diberi identitas baru sebagai imamat rajani yang dipanggil untuk hidup kudus dan benar dan melayani Tuhan. Dan Dia memberi kita janji yang akan mengubah seluruh kehidupan kita, janji yang akan membawa keselamatan dan kepastian dalam hidup. Karena itu genggam janji Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup ini. Di tengah dunia ini kita berada pada kehidupan yang tidak pasti, sebab dunia tidak pernah menjanjikan kesempurnaan dan kepastian. Kita harus ingat bahwa janji Allah tidak pernah berubah, sebab Dia adalah Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Janjinya tentang keselamatan, pembebasan dari dosa akan membawa kita kembali kepada kehidupan yang penuh dengan kepastian saat Dia datang pada kali yang kedua. Karena itu, mari kita persiapkan diri dan hidup untuk sambut kedatangannya. Sebab kedatangannya bukan untuk kita takuti, tetapi kedatangannya harus membuat kita mempersiapkan diri dan hidup iman kita yang pasti dalam kesungguhan untuk hidup benar, hidup kudus dan setia di hadapannya. Kita pegang janjinya, sebab iman kita teguh berdiri jika kita tetap ada dalam kehendak Tuhan yang mengatur perjalanan hidup kita. Ingatlah bahwa seluruh kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Kekhawatiran kita,
persoalan kita, masalah kehidupan kita, bahkan harapan-harapan dalam kebahagiaan yang kita rencanakan ke depan ada dalam kendalinya, sebab Dia penguasa kehidupan ini. Dia Allah atas seluruh hidup kita. Maka mari kita hidup setia, berjaga-jaga dan berpengharapan di dalam Kristus sampai Ia datang kembali. Mari kita persiapkan diri dan hidup kita untuk menyambut kedatangannya yang tidak kita ketahui kapan dan waktunya. Kita harus siap menunggu dalam pengharapan, sehingga ketika waktu itu tiba, kita siap dan akan menjadi bagian di dalam kasih karunia yang Dia anugerahkan untuk menjadi miliknya di dalam kerajaannya. Dalam menjalani hidup yang masih Dia percayakan bagi kita, dan segala kesiapan kita untuk menyambut Dia datang kembali, kita harus aktif dalam iman untuk membangun relasi yang intim dengannya. Kita harus terus bersyukur, melayani dengan setia, dan hidup mencerminkan kasih-Nya kepada sesama. Kita harus menjadi terang yang terus menyala. Kita harus membagikan damai sejahtera yang telah kita terima melalui Yesus Kristus kepada sesama dan dimanapun kita berada. Hari baru, bulan baru, tahun baru akan kita sambut di dalam perkenaan dan izin Tuhan. Maka mari kita buka juga kehidupan baru. Kita tinggalkan kehidupan lama kita di tahun yang lama ini. Perbuatan-perbuatan kita yang masih salah, yang tidak berkenan kepadanya, kita tinggalkan. Kita tanggalkan dosa-dosa kita. Lalu kita buka hati yang baru, hidup yang baru, untuk memasuki kehidupan baru dan lembaran hidup yang baru di tahun yang baru yang Dia sediakan bagi kita, supaya Dia selalu hadir di dalam hati dan hidup kita yang bersih, yang baru, sebagai tempat kediamannya, sehingga dalam hari-hari hidup yang kita jalani, kita akan memancarkan kasih dan hidup baru itu dimanapun kita berada. Mari kita berdoa dan berkomitmen di malam ini untuk bangkit dan terus bersiap, karena Kristus itu adalah Alfa dan Omega yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang memegang kendali mutlak atas kehidupan kita, atas seluruh alam semesta ini. Maka jika kita masih diperkenankan untuk hidup dan memasuki hari baru dan tahun yang baru, mari kita sambut itu dengan penuh sukacita dan pengharapan, dan menghadirkan Dia dalam seluruh hidup kita untuk mengubah kita menjadi anak-anak-Nya yang tetap hidup kudus, benar, dan berkenan di hadapan-Nya. Selamat mengakhiri tahun 2025 dan selamat memasuki tahun baru, tahun anugerah Tuhan 2026. Dia Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, akan terus menjadi pengendali mutlak dalam setiap perjalanan hidup kita.
Dia yang telah menyertai kita sampai di tapal batas tahun ini. Dia juga yang akan menyertai kita dalam memasuki tahun yang baru sampai Dia datang kembali. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.